Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang back office dari Keynote Android. Gitu. Oke, kita langsung saja ketik saja keynote.id, bisa di Google Chrome, bisa di Mozilla atau apa. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih aja di sini. Nah, di sini kita harus masukkan username dan password yang telah kita registrasi terlebih dahulu. Gitu. Kita masukin contoh. Oke, di sini ada tampilan dashboardnya. Gitu. Di sini kita nanti ada, misalnya ada penjualan, di sini akan muncul grafik. Terus kalau misalnya outlet itu melakukan penjualan, di sini akan muncul nama outlet. Dan ini ada sales type-nya apa aja. Untuk laporan di sini jenis laporannya. Contoh misalnya laporan sama di sales report, kita pilih nama outletnya, tanggal berapa, saya contoh. Terus saya pencet generate. Nah, dia akan muncul seperti ini, laporan jenis laporannya. Kalau mau di save, tinggal kita pilih aja di sini. Dia akan muncul. Oke, itu jenis laporannya. Nah, di sini master setup ini gunanya untuk apa sih? Satu, kita mau merubah item, kita mau buat item baru, nambah diskon, terus nambah modifier, terus di payment juga untuk mau ditambah di sini semuanya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Saya mau buat item baru. Kita harus pastiin dulu nih kategorinya sudah ada atau belum. Kalau emang sudah ada, berarti kita boleh langsung ke item. Tapi kalau misalnya belum ada, kita buat dulu kategori baru. Contoh di sini adalah saya masukin kategorinya food. Untuk kategori disesuaikan dengan nama. Misalnya saya hanya contoh food gitu. Saya bisa juga buat kategori misalnya contoh lebih mudah nasi goreng. Button position ini adalah kategori nasi goreng itu mau di posisi nomor berapa sih nanti untuk di sistem Androidnya gitu. Saya mau di posisi nomor 1. Ya, saya save. Lalu kita pilih. Kalau udah buat kategori, kita langsung ke itemnya. Tinggal di create-nya. Kita buat itemnya nasi goreng ayam. Kodenya kita buat bebas untuk kodenya, yang penting tidak boleh sama dengan item yang lain. Kategorinya kita pilih yang tadi kita buat nasi goreng. Nah, kalau emang ada foto, tinggal pencet aja fotonya, terus kita pilih foto mau. Kalau emang sudah ada fotonya. Nah, di sini adalah selling price. Selling price ini untuk harga dine-in atau takeaway, kita bisa masukin 20.000. Ini ada harga GoFood, harga GrabFood. Ini bisa dimasukin. Kalau harganya GoFood, GrabFood, misalnya harga Traveloka di price 4, itu berbeda dengan harga GoFood dan GrabFood, itu bisa dimasukin di sini. Ini juga sama. Kalau misalnya ada harga ShopeePay yang beda dengan yang lain, bisa masukin seperti ini. Oke, kalau sudah kita ke bawah. Nah, di sini ada printer 1 sampai printer 4. Printer 1, 2, dan 3 itu fungsinya sama. Tergantung kita mau settingnya gimana. Misalnya untuk makanan mau disetting printer 1 gitu. Jadi semua makanan kita setting printer 1. Terus nanti di outlet ada namanya printer checker. Nah, untuk printer checker kita setting printer 2 gitu. Untuk printer minuman kita checklist printer 3. Nah, printer 4 gunanya untuk adalah printer stiker, itu printer label yang biasa kayak kita minum pesan di kopi kenangan atau minum di kopi kenangan tuh ada di gelasnya, bentuknya ada stiker yang ditempel. Nah, itu bisa disetting di sini. Kalau sudah, tinggal di save. Oke, itu kita udah buat item. Kita masuk ke sekarang diskon. Kita diskon. Tinggal di create, kita cara buat diskon seperti apa. Kita buat diskon by persen dulu. Kayaknya diskon 80%. Value-nya 80. Kita bisa pilih nih, diskon 80% ini berdasarkan subtotal
atau berdasarkan item, kita pilih itemnya, atau diskon by kategori, atau hanya item tertentu. Jadi saya tinggal pilih aja yang mana. Dan diskon ini hanya untuk outlet mana, itu bisa setting. Kalau sudah, tinggal di save. Oke, diskon 80% kita sudah buat. Gimana kalau kita diskon by amount? Misalnya diskon 50.000. Kita tinggal masukin value-nya 50.000. Nah, ini adalah dipilih by amount. Untuk settingan ini hampir sama. Nah, lalu tinggal di set. Oke, modifier set. Modifier set itu contoh saya membuat pilihan atau post modifier. Contoh tadi kan saya buat item nasi goreng nih. Nah, item nasi goreng ayam itu bisa bisa buat pilihan pedas atau tidak pedas. Caranya itu seperti apa sih? Tinggal klik new, kita pilih pilihan nasi goreng. Ini dimasukin aja modifier atau choice, misalnya pedas. Modifiernya kita pilih misalnya 1, kodenya pedas terus tidak pedas 2. Dan ini juga bisa kasih tambahan harga, misalnya pedas berarti nambah berapa, atau itu kita juga bisa masukin untuk harganya. Terus tinggal di save. Oke, itu modifier set udah kita buat. Lalu kita ke itemnya, kita cari tadi nasi goreng ayam, kita ke bawah. Di sini ada modifier 1, 2, 3, 4. Kita tinggal masukin di modifier 1. Kita cari yang tadi kita udah buat. Ini dia, pilihan nasi goreng. Tinggal di set. Itu untuk membuat modifier set. Kalau untuk nambah payment, tinggal ke sini. Paymentnya tinggal di create new, misalnya misalnya Mandiri. Ini nggak usah diisi, tinggal di save aja langsung. Oke, itu cara membuat item, merubah harga ataupun nambah diskon buat modifier set. Itu ada di master setup. Terus untuk step ini ada gunanya untuk kita membuat ID kasir atau ID karyawan untuk login ke tabletnya. Caranya tuh tinggal di create new. Contoh misalnya namanya Srul. Emailnya kita nggak usah masukin email, passwordnya masukin, dan kita masukinnya adalah di sini. Dan contoh passwordnya adalah password sini adalah 6 digit angka semuanya. Lalu ini sebagai apa? Kita bisa pilih, dia boleh payment, boleh diskon, boleh void, atau boleh melihat laporan. Kita bisa pilih di sini semua, lalu tinggal di save. Oke, di sini adalah nama customer. Nama customer ini hanya untuk kita daftarin nama customer, hanya untuk data customer saja. Untuk setting ini, di sini adalah teks. Misalnya contoh kita ngatur teksnya dari sini. Berarti tadi saya harga itu yang saya masukin belum kena teks dan service charge. Kalau misalnya ada, kalau misalnya nggak ada teks, kita kosongin saja. Ini. Sudah, tinggal save. Ini adalah outlet. Nah, untuk membuat outlet ada di sini. Ini nama outletnya, alamatnya. Terus ini adalah untuk alamat di billnya, headernya, dan ini footernya untuk alamat di bawahnya. Oke, itulah penjelasan singkat tentang back office dari Qwinos Android. Terima kasih.